Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Di sebuah gunung di suatu tempat di neraka Mahanata, Rock Glory dan Putri Sadarma dari Rock Fox sedang melihat gambaran mental dari daftar peringkat abadi, dan nama Yang Qi di bagian paling atas. Tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa ini akan terjadi. Luar biasa, kata Rock Glory. Dia membunuh semua elit dari Lion Fox, bahkan Lion Hightower. Dan setelah itu, dia melesat tepat ke posisi pertama. Tidak mungkin Mammoth Manifoids, Magic terbaik, Stunning Beheader, dan Great Sage langkah ke-6 hanya akan berpuas diri. Mereka pasti akan mencoba membunuh Yang Qi untuk mengambil tempat pertama. Kakak, mengingat kita Rock Fox dapat mencapai kecepatan yang tak tertandingi, mengapa kita tidak pergi dan melihat bagaimana hasilnya jika mereka semua mengeroyok Yang Qi? Mungkin kita bisa mendapatkan keberuntungan. Tunggu sebentar, kata Putri Sadarma. Saudaraku, apakah kamu mengatakan bahwa kita harus mencoba membunuh Yang Qi juga? Dia putra Bunda Suci, dan aku bersama Demon Fox perempuan. Saya perlu mendukung Bunda Suci. Jika saya mengambil bagian dalam membunuh Yang Qi, itu akan menabur niat buruk yang pasti akan menyakiti saya dalam jangka panjang. Aku tidak mengatakan kita harus membunuhnya. Ini akan menjadi battle royale, jadi yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi yang terlemah di antara yang lain, dan membunuh mereka untuk mendapatkan poin mereka. Dan jika seseorang berhasil melukai Yang Qi dengan parah itu bisa lebih menguntungkan kita. Dari cara mata Rock Glory berkilauan, dia jelas menganggap ini sebagai kesempatan yang luar biasa. Putri Sadarma mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Sayap tumbuh dari punggung mereka, dan mereka berdua menghilang tanpa jejak. Mati. Seorang pemuda berterbuka dada dengan kapak belati besar membantai iblis-iblis langkah kelima, dan mengambil sage mold dan inti iblisnya. Memancarkan aura prajurit dan algojo, dia melihat ke bawah ke senjatanya dan berkata, "Yah, kapak belati pemenggal surga, apakah kamu memperhatikan bahwa seseorang baru saja melampaui peringkat kami? Haruskah kita pergi membunuhnya?" Dia menyapu kapak belatinya ke udara, membuka lorong gelap tempat dia melompat. Saat dia menghilang, dia bergumam, "Kamu sudah mati, Yang Qi. Anda adalah putra dari Ibu Suci Gunung Gantung." "Ya, aku bukan dari Gunung Gantung. Saya pemenggal menakjubkan dari benua limbah liar, dan saya akan menempati posisi pertama. Dengan berkah dari dunia abadi, saya akhirnya akan menerobos ke langkah ke-8, dan menjadi sage tanpa batas." Pemuda ini sebenarnya adalah manusia, dan merupakan orang yang sebelumnya menempati posisi ketiga. Dia berada di langkah ke-7, membuatnya menjadi individu yang mematikan mirip dengan Kaisar Hantu Yama dan Kanselir demi Immortal. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mewakili seseorang seperti Yang Qi yang melampaui dirinya? Di lokasi lain adalah seorang pemuda berbaju kuning, yang memancarkan aura sihir yang kuat. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, "Aku, sihir terbaik, pasti harus pergi melihat siapa orang ini. Apakah putra Bunda Suci benar-benar sekuat itu? Bisakah putranya, seorang legendaris belaka, benar-benar bersaing dengan kita para sage agung langkah ke-7? Bahkan anak dari makhluk abadi tidak akan bisa melakukan itu, kan? Sihir terbaik berasal dari benua lain yang tidak dikenal di langit berbintang, dan merupakan murid teratas di sektenya. Melupakan tentang berburu dan membunuh iblis-iblis, dia juga bergabung dengan pencarian Yang Qi." Dalam sekejap mata, para ahli top yang tak terhitung jumlahnya mulai mencari Yang Qi. Angin Dewa Abadi, banjir jambut Fapa, api Ratu Malam, longsor kuning. Sementara itu, Yang Qi melanjutkan terobosannya ke level Great Sage. Perubahan dramatis sedang berlangsung untuk God Legion Paradise sekarang karena keempat elemen itu digabungkan. Roh-roh Mahadewa menciptakan kehancuran, dan kehancuran membawa kebangkitan dan kelahiran kembali nirwana. Proyeksi banyak pesawat muncul, yang kemudian dimusnahkan. Kilatan cahaya muncul, dengan kecepatan yang meningkat hingga kemampuan ilahi baru yang kuat terbentuk. Miliaran pesawat diciptakan dan dihancurkan, dan suara-suara saleh yang tak terhitung jumlahnya membisikkan kitab suci. Temperamen destruktif dari Eternal Godwin tumbuh lebih gemilang, menyebabkan fisik Yang Qi dari penguasa yang berdaulat menjadi lebih kuat, sampai dia seperti pedang berselubung yang tumbuh lebih tajam dan lebih keras saat ini. Aula surga muncul di belakangnya, yang melahirkan terlalu banyak pesawat untuk dihitung, dan meledak dengan ratusan miliar kemampuan ilahi. Segera, keterampilan abadi mulai terbentuk di benak Yang Qi. Kenangan yang retak mulai terbangun, dan gen yang sangat misterius di dalam dirinya bergerak. Juga, fisik Tuan yang berdaulat mulai berubah dan berubah.
Kekuatan dan kemampuan baru tumbuh di dalam dirinya, distabilkan, dan menjadi murni. Dan meridiannya menjadi seperti naga besar. Lautan energinya seperti masa kekacauan primal prasurga, jenis yang dapat memurnikan semua jenis energi vital. Elemen tanah, air, api, dan udara menyatu dengan energi sejatinya dan melahirkan kehendak bijak yang kuat. Saat dia mulai sepenuhnya melangkah ke tingkat Sage Agung, segel Legiun Dewa di dahinya bergerak. Imemas berdiri, dan mulai melepaskan banyak mode, semuanya dipenuhi dengan kebenaran mendalam dari jalur bela diri. Mereka memenuhi Yang Qi seperti banjir, dan segera mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dalam seni bela dirinya. Di suatu tempat di luar alam abadi, yang berjumlah sebanyak pasir abadi, adalah dunia Legiun para dewa. Dan ketika Imemas melepaskan kebenaran dari jalur bela diri, seberkas cahaya keemasan dari cahaya ilahi turun dari apa yang tampak seperti dunia itu, dan jatuh ke dahi Yang Qi. Dalam sekejap mata, Im itu tampak tumbuh lebih besar. Tiba-tiba, Yang Qi merasa tercerahkan. Kaisar Hantu Yama benar, segel Legiun Dewa saya tidak lengkap. Saat basis kultivasi saya meningkat, saya perlahan akan membangunkan dan memperbaikinya. Pada akhirnya, saya akan mencapai puncak Legiun Dewa, dan menjadi pemimpin mereka. Pada saat itu, dia mulai memahami tinju aula surga lebih dalam dari sebelumnya. Jalur bela diri yang diungkapkan oleh Imemas ini akhirnya menyebabkan Yang Qi bergidik saat ingatan membanjiri dirinya. Setiap bagian dari dirinya sepertinya sedang melantunkan Gatongwe, sampai gambar sebuah tangan terungkap padanya. Alam semesta, semua aspek ruang waktu, semua bidang, semua cahaya, semua kegelapan, semua elemen, semua yang ada dan tidak ada di tangan itu. Itu adalah bentuk terakhir dari tinju aula surga, tangan satu dewa. Itu adalah tangan belas kasihan dan tangan kehancuran. Itu mengendalikan keagungan Legiun Dewa, dan bisa memberikan kemuliaan mereka. Itu bisa memberi kehidupan bagi semua makhluk hidup, dan mengambilnya. Itu bisa membuat pesawat hanya dengan pikiran. Ini adalah Mahadewa, yang melampaui surga di tempat tinggi. Kekuatan dan keagungan neraka Mahanata hanya 1/10.000 dari tangan Mahadewa yang Mahasa. Pencerahan mendalam memenuhi Yang Qi. Mulai sekarang, dia akan dapat menggunakan tinju aula surga sepenuhnya sendiri, daripada mengandalkan Sage Mode yang dicuri. Kedalaman jalur bela diri mengarah ke titik bijak. Tinju yang bisa mengalahkan 10.000 teknik, dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ia dapat mengalahkan segala sesuatu di 6 penjuru, dan akan membuat saya kebal terhadap 5 fase. Banyak titik bijak besar tumbuh di dalam dirinya, berdenyut dengan energi abadi. Saat itu terjadi, meridian, daging, darah, dan lautan energinya dihubungkan bersama dengan Sage Mode yang seperti rantai. Bahkan tulang-tulangnya terhubung, membuatnya sekuat dan kokoh seperti gunung. Waktunya untuk membakar beberapa batu roh. Dia membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk mengisi bahan bakar Sage Mode, dan karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk menyalakan semua batu rohnya, termasuk yang tingkat kekaisaran, berdaulat, bijaksana, dan tingkat surgawi. Saat mereka terbakar, sejumlah besar kekuatan mengalir keluar, seperti ribuan orang bijak agung yang semuanya menyerang sekaligus. Sesaat kemudian, semua batu roh hilang. Bahkan tingkat kekuatan itu tidak cukup untuk menyelesaikan Sage Mode-nya. Yang Qi tidak khawatir. Dia menginjakkan kakinya ke tanah emas neraka Mahanata, membukanya untuk mengungkapkan seluruh urat biji roh. Merenggutnya, dia dengan cepat memotongnya menjadi bentuk batu roh, dan menyalakannya. Biji roh seperti ini ada di mana-mana di neraka Mahanata, dan hanya sedikit iblis-iblis yang mau menambangnya. Menyalakan batu roh baru memberi Yang Qi banyak kekuatan. Tanpa datang ke sini, dia tidak akan pernah bisa mencapai level Great Sage. Lebih jauh lagi, dia bertanya-tanya bagaimana dia akan mencapai terobosan selanjutnya tanpa sejumlah besar batu roh yang dia butuhkan. Saat kesengsaraan Eternal Godwin terus berteriak di sekelilingnya, itu melahirkan naga yang tak terhitung jumlahnya. Naga angin menyemburkan fluktuasi angin yang merusak yang berusaha menghancurkan apapun di daerah itu. Surga iblis dan monster lain muncul, dan mulai bergegas menuju surga Legiun Dewa untuk mencoba menghancurkannya. Siapapun yang menyerah pada kesengsaraan iblis ini akan hancur, dan akan berakhir lumpuh atau mati. Pada saat yang sama, emosi dunia fana menyerangnya dari dalam. Wanita cantik, anggota keluarga tersayang, dan koneksi pribadi lainnya memenuhi lautan kesadarannya, mencoba menyeretnya ke bawah. Yang abadi akan selalu layu. Mereka yang binasa menjadi debu. Hanya yang mulia yang selalu ada. Yang Qi melambaikan tangannya, dan mengirim ribuan sinar cahaya ilahi untuk menaklukkan kesengsaraan iblis. Kehendaknya tetap murni, tak bernoda, dan tak tercela. Di kedalaman God Legion Paradise,
fragmen hati Yorewild meledak, mengirimkan cahaya terang ke segala arah, menyatu tak terpisahkan dengan Yang Qi dan wilayah kekuasaannya. Pada saat ini, hati Yorewild benar-benar adalah hati Yang Qi. Setelah semua hal ini terjadi, Yang Qi 99% ke tingkat sage besar. Langkah terakhir adalah menyatukan semua berbagai aspek baru dan transformasi dirinya. Kemudian dia akan berada di langkah pertama tingkat sage agung, langkah lahir kembali. Partikel dalam dirinya mulai terbangun. Sebelumnya, dia berada di level 10 juta megamamot. Sekarang, 1 juta lagi terbangun, dan kemudian 2 juta. Sejak saat itu, partikel akan bangkit dalam jutaan, memicu kenaikannya ke kekuasaan dengan cara yang mengejutkan. Bahkan ketika Yang Qi membuka pintu dan melangkah ke tingkat Great Sage, Eternal Godwin mengamuk begitu kejam sehingga area ribuan kilometer di sekitarnya diratakan dengan tanah. Karena fluktuasi energi, siapapun bahkan dari jarak jauh di sekitar itu akan dapat mendeteksi apa yang terjadi. Great Sage sangat sensitif terhadap fluktuasi kesengsaraan, dan Great Sage tingkat tinggi bahkan dapat mengetahui jenis kesengsaraan itu, dan kadang-kadang, jenis teknik yang dikembangkan oleh orang yang menjalaninya. Kesengsaraan ini sangat sengit, tipe yang bahkan tidak akan dihadapi oleh orang bijak agung langkah ke-7 atau ke-8. Sungguh kesengsaraan yang kuat, gumam seorang pemuda berwajah muram yang terletak beberapa puluh ribu kilometer jauhnya, Light King Sage langkah ke-5, kira-kira sekuat Lion Hightower. Dia mengenakan baju zirah yang ditempa dari kulit ikan hiu, dan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Di belakangnya ada bayangan proyeksi lautan tak terbatas, dipenuhi gerombolan hiu yang bertarung sengit. Dia adalah pemimpin muda dari Sarkfog, Sharks Aguzeler, dan merupakan kohort dari Mammoth Force. Dia telah mencari Yang Qi untuk beberapa waktu, dan dengan demikian cukup senang merasakan kesengsaraan yang kejam ini. Jelas, ini adalah kesempatan sempurna untuk menyerang Yang Qi. Kepala muda, kata sage besar Sarkfog di dekatnya. Pasti Yang Qi dalam kesengsaraan itu. Ini adalah Godwin abadi. Warisan Raja Pembunuh Abadi benar-benar luar biasa. Haruskah kita memberitahu Mammoth Force atau apakah kita ingin membawanya sendirian? Bodoh jika masuk sendirian, kata Sharks Aguzeler. Ikan itu terlalu besar untuk kita telan utuh. Jika kita melakukan itu, kita mungkin akan berakhir seperti Lion Hightower mati. Baiklah, ayo beritahu Mammoth Force. Pesan itu dikirim, dan segera, hampir semua ahli dalam kompetisi itu tahu bahwa Yang Qi sedang mencapai level Great Sage. Temukan lokasi spesifiknya. Angkatan Mammoth menggeram. Sharks Aguzeler melakukannya dengan baik untuk tetap setia kepada saya. Tidak seperti Lion Hightower yang bodoh itu. Aku akan menghadiahinya dengan baik untuk ini. Ayo pergi. Semakin cepat Yang Qi mati, semakin cepat aku mendapatkan warisan Raja Pembunuh Abadi. WHIZZZ. Dia mengambil langkah maju, dan ruang waktu hancur saat dia menembak ke arah umum Yang Qi. Sharks Aguzeler terlalu gugup untuk mencoba memasuki Eternal Godwin, jadi dia hanya menunggu sampai Mammoth Force muncul. Kamu akhirnya di sini, kata Sharks Aguzeler. Lihat, Yang Qi melangkah ke level Great Sage. Apakah kita masuk dan mencoba membunuhnya? Angin Godwin abadi, kata Mammoth Force, terguncang. Menakjubkan. Aku tidak percaya dia benar-benar memprovokasi kesengsaraan seperti ini. Akan seperti apa dia jika dia berhasil dengar semuanya. Siapkan formasi surgawi surga Demon Horde, dan korbankan harta magis terbaik Anda untuk memperkuatnya. Kita akan mengukir jalan melalui Eternal Godwin. Iya Pak, Demon Fog Great Sage dari Sarkfog, Horsefog, Leopard Fog, Rhino Fog dan tentu saja Mammoth Fog, semuanya mulai membuang harta magis dan meledakkannya. Mereka juga mengirimkan darah wasiat dan saripati mereka. Kemudian, Mammoth Force menggabungkan semuanya untuk menciptakan sesuatu seperti sungai yang menembus Eternal Godwin. Itu sebenarnya adalah lubang cacing ruang waktu yang menjangkau sampai ke Yang Qi, yang masih membentuk titik bijaknya. Bunuh dia, Mammoth Force berkata dengan senyum kejam, dan kemudian dia menerjang ke lorong. Sudah ada sekitar 10 Great Sage langkah kelima yang hadir, dan lusinan level yang lebih rendah dari itu. Dengan mereka semua menggabungkan kekuatan mereka, dan fakta bahwa Yang Qi telah menyerap banyak dari Eternal Godwin, tidak heran mereka bisa melewatinya. Saat kekuatan Mammoth meluncur ke depan, proyeksi Mega Mammoth kuno muncul di atasnya, menyebabkan darahnya terpompa, dan memungkinkan dia untuk dengan cepat menyerap energi iblis di sekitarnya. Yang Qi, akhir Anda telah tiba. Aku tidak akan menawarkanmu sedikit pun belas kasihan. Kapak abadi. Kapak besar muncul di tangannya, yang dengan cepat memanjang hingga 3.000 meter. Tanpa sepatah kata pun, dia memotong kapak ke arah Yang Qi. Sementara itu,
Shark Saguzeler dan Great Sage lainnya tiba, dan mulai melepaskan serangan sempurna mereka sendiri. Cahaya iblis yang cemerlang bersinar ke segala arah saat hukum magis dilepaskan dengan efek yang menghancurkan. Gema surga, cermin bumi. Teriak Mammoth Force, dengan ukuran yang membesar dengan cepat, dan berdenyut dengan energi yang kuat. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan, ke titik di mana dia tampak mampu menghancurkan gunung, apalagi Yangki. Bam! Ketika kapak menghantam surga Legiun Dewa Yangki, ledakan nyaring terdengar, namun, hanya itu. Kapak itu tidak menembus wilayah Yangki. Dan kemudian, Yangki perlahan membuka matanya, dan menarik napas. Huos! Dia menghirup seluruh Godwin abadi, dan kemudian berdiri, menyebabkan semua ciptaan bergetar hebat. Sebelum Mammoth Force bisa melakukan apa saja, Yangki mengirim tangan besar terbang ke arahnya, tangan yang bisa memelintir alam semesta, tangan yang kuat, penyayang, dan mendominasi, semuanya pada saat yang bersamaan. Tangan itu meraih bilah kapak, yang kemudian hancur seperti terbuat dari tahu. Bahkan Motes abadi memudar. Yang tanpa kematian akan selalu jatuh, kata Yangki, suaranya berdering keras dan jelas saat dia melangkah maju. Seketika, sejumlah kereta perang bercahaya muncul di udara di sekitarnya, didorong oleh roh-roh dewa yang terbakar dengan api dan memegang tombak panjang di tangan mereka. Memukul, Mammoth Force terhuyung mundur, tampak hampir mabuk. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, Yangki sudah ada di depannya. Anda, Yangki kau. Kemudian, dia runtuh berkeping-keping, menyebabkan darah dan darah kental beterbangan kemana-mana. Sagelite meletus dari Yangki untuk memurnikan potongan-potongan mayatnya, mengubah darah menjadi sesuatu yang transparan dan seperti porselen, yang kemudian mengalir ke jari-jarinya. Darah itu berdenyut seolah-olah dengan trompet kawanan Megamamot dari zaman kuno. Darah Ibu Baptis. Bagus sekali. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Sayangnya, itu sangat lemah. Saya harap ayahmu memiliki darah yang lebih murni dari ini. Kekuatan Mammoth telah musnah, dan Yangki telah menyerap darah God Mammoth yang ada di dalam dirinya. Iya, meskipun lemah, ini masih akan membantuku naik dalam level Great Sage. Saatnya untuk terobosan lain. Retakan, jepret, gemuruh-gemuruh bisa terdengar saat jutaan partikel di dalam dirinya meledak. Kali ini, dia mencapai total 30 juta, tingkat kekuatan yang mengejutkan yang menentang imajinasi. Inang Megamamot dapat dilihat, mengenakan baju besi, ditutupi tato totem dan tulisan Godfolk. Bahkan hanya sedikit aura God Mammoth yang ada dalam darah itu sudah cukup untuk menyebabkan transformasi dramatis dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Saat ini, Yangki telah mengembangkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka jauh melampaui level prajurit energi kuno. Dia adalah orang suci. Titik bijaknya bergetar, lalu duduk seperti rantai, mengikat seluruh tubuhnya. Dia memiliki kekuatan 30 juta Megamamot, dan telah membuka kunci gen mereka untuk mengungkapkan sifat dasar God Mammoth. Godwin abadi telah pergi. Angkatan Mammoth sudah mati. Demon Folk Great Sage yang tersisa tercengang melampaui kepercayaan, dan mulai bertukar pandangan canggung ketika mereka mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalian datang ke sini untuk membunuhku, kata Yangki dengan dingin, dan karena itu, tidak seorang pun dari kalian akan pergi dari sini hidup-hidup. Shark Saguzeler adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya. Kita harus pergi dari sini. Mundur, beritahu Mammoth Manifoids. Dia satu-satunya yang bisa melawan. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Sisa Sage Agung dan kepala suku muda semuanya tersebar. Namun, sebelum Shark Saguzeler bisa pergi kemanapun, Yangki bergerak dan muncul di depannya. Kemudian, dia melepaskan satu serangan tinju untuk mengakhiri hidupnya. Sama seperti itu, seorang Light King Sage dengan kekuatan atas hukum magis waktu, jatuh. Dia dibunuh semudah menghancurkan telur ayam. RUUMBLE. Yangki kabur lagi, dan setiap kali dia muncul, Sage Agung lainnya mati. Darah menghujani langit, dan jeritan bergema ke langit. Dia adalah Dewa Neraka, keluar mengumpulkan jiwa. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, semua Sage Agung dan pemimpin muda dari 5 klan mati. Dan tentu saja, skor Yangki naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang tidak ada harapan bahkan orang-orang di tempat kedua dan ketiga untuk mengejar ketinggalan. Di Gunung Gantung, keributan besar lainnya pecah. Tak terhitung ahli dan orang tua dari Demon Folk menyaksikan satu demi satu kepala muda menghilang dari daftar peringkat. Mati, mereka semua mati. Satu setelah lainnya, nama Mammoth Force menghilang begitu saja. Dia dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Shark Saguzeler hilang. Intisari dari Horsefok,
Rhino Fox, dan Leopard Fox tidak ada lagi. Itu Yang Qi. Skornya baru saja naik lagi. Dia membunuh mereka semua dalam sekejap mata. Seluruh kelompok pemimpin muda langkah kelima dibantai semudah ayam. Daerah di sekitar Gunung Sumeru seperti kuali yang mendidih. Tentu saja, itu dimulai ketika Lion Hightower dan Leon Fox lainnya terbunuh. Tapi reaksi terhadap peristiwa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika Mammoth Force, Shark Saguzzler, dan para jenius serta pemimpin muda dari klan lain semuanya binasa. Mereka menghilang seolah-olah mereka adalah gandum yang dipanen, dan kerumunan itu langsung terlempar ke dalam hiruk-pikuk. Itu terutama berlaku untuk para pemimpin Horse Fox, Rhino Fox, dan Leopard Fox. Mereka dan para pemimpin lain dari orang-orang mereka kecewa dan sedih, dan banyak yang benar-benar melolong marah. Meskipun mereka semua adalah orang bijak tanpa batas, mereka bukan manusia, dan dengan demikian, tidak dibatasi oleh etiket dan upacara manusia. Mereka tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan emosi dan perasaan mereka, dan dengan demikian langsung berubah menjadi kemarahan yang mematikan. Mati, anakku sudah mati. Kepala Shark Fox mulai tertawa gila, dan melotot dengan kemarahan penuh kebencian pada Yan Wubing dan Leviathan Truesoaring. Tentu saja, dia tidak berani menyerang mereka. Keduanya adalah Epic Saga Sage, dan sejauh ini jauh di luar kemampuannya untuk bertarung. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya karena frustrasi, dan berharap dia bisa melakukan sesuatu begitu Yang Qi muncul dari kompetisi. Di puncak Gunung Sumeru, sekelompok Saga Epic Saga berkumpul dengan August Patriarch. Kekuatan Mammoth sudah mati, Yang Qi membunuhnya, dan sejumlah kepala suku muda lainnya juga. Surga Mammoth gemetar karena marah, dan dari sorot matanya, sepertinya dia ingin pergi ke neraka Mahanata untuk mengurus semuanya sendiri. Tentu saja, dia tidak bisa. Dunia abadi menginginkan kompetisi pelatihan untuk murid-murid yang lebih muda, dan dengan demikian membuat mustahil bagi orang lain untuk masuk. Surga Mammoth tidak terkecuali. Kalau tidak, dia pasti sudah masuk untuk mencoba berurusan dengan Yang Qi. Aku tahu situasinya, katanya, matanya berkedip dengan niat membunuh. Mammoth Force adalah putranya, yang dengan susah payah dia bantu naik melalui jajaran kultivasi. Baginya untuk tiba-tiba mati benar-benar tak terkatakan, dan dengan demikian, niat membunuh Mammoth Heaven terhadap Yang Qi dan Bunda Suci hampir menentang deskripsi. Waktu, energi, dan sumber daya yang digunakan untuk mengembangkan langkah kelima Great Sage sangat besar. Dan itu belum lagi fakta bahwa hanya para jenius yang bisa berhasil mencapai level itu. Orang-orang seperti itu bisa menjadi pemimpin di antara Demon Fox. Yang benar adalah bahwa meskipun August Patriarch Mammoth Heaven memiliki banyak putra, dia hanya memiliki dua yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Mammoth Manifoids, dan yang lainnya adalah Mammoth Force. Mammoth Manifoids akan membalaskan dendamnya. Dia memiliki akses ke daftar peringkat seperti kita, jadi dia tahu apa yang terjadi. Dia pasti akan langsung menuju dan membunuh Yang Qi. Kita hanya bisa mengandalkan Mammoth Manifoids untuk memperbaikinya, salah satu tetua menggeram. Bagaimanapun, dia adalah yang terbaik di antara putramu, August Patriarch. Sebagai planet God Sage yang berada di puncak langkah ke-8, bahkan Yang Qi tidak mungkin bisa menandingi dia. Langkah tanpa batas adalah ambang yang sangat penting, kata Mammoth Heaven, dan itu mengarah pada kekuatan seni energi yang sangat besar, dan kemampuan untuk mengumpulkan sejumlah besar energi sejati. Dia menutup matanya. Mari kita tunggu untuk melihat bagaimana keadaannya. 1. Kamu benar sekali, August Patriarch. Dia masih memiliki Apevok yang harus dihadapi, ditambah para ahli top dari benua Quickdown. Dan itu belum lagi sihir terbaik, pemenggal menakjubkan, dan yang lainnya dari lokasi lebih jauh. Jauh di dalam kehampaan, di pohon emas kuno tertentu, seekor rock tua sedang melihat daftar peringkat abadi. Jadi, jenius lain telah muncul di Gunung Gantung. Bagaimanapun juga, Bunda Suci adalah Bunda Suci. Saya kira itu diharapkan bahwa putranya akan seperti ini, aku. Tampaknya mulai sekarang, Gunung Gantung akan dijalankan oleh manusia. Yah, sudah waktunya benua liar dahulu menjadi terkenal lagi. Sudah bertahun-tahun sejak kehancuran, dan Weiss Wild, Brute Wild, dan Proto Wild telah mendapatkan kesempatan untuk meraih kemenangan. Sialan euforia neraka itu. Rock tua ini adalah epic saga-sage lain yang tak terkalahkan, Ultra Heaven Great Sage yang terkenal. Dia adalah kepala Rock Fox, dan ayah dari Sadharma dan Rock Glory. Rock kemuliaan, Sadharma, tolong, kenali seberapa kuat Yang Qi, dan tinggalkan dia sendiri. Jika tidak, Anda akan mengalami nasib buruk. Saya sangat berharap Anda tidak binasa. Jaga dirimu. Sambil mendesah,
dia kembali ke sarangnya di pohon emas kuno. Kembali di neraka Mahanata, pasukan Mammoth dan para pengikutnya semuanya mati, dan Yang Qi akhirnya berada di tingkat petapa agung. Dan setelah menyerap maut abadi dari kapak Mammoth Force, dia bahkan memiliki energi abadi. Biasanya, hanya dengan mencapai Epic Saga Step barulah Great Sage bisa melakukan hal seperti itu. Tapi Yang Qi sudah menapaki jalan keabadian, yang akan sangat bermanfaat ketika dia mencapai tingkat demi immortal. Lebih jauh lagi, dia telah menyerap kekuatan dan energi dari semua orang bijaksana agung yang telah dia bunuh, memasukkannya ke dalam wadah api neraka untuk dimurnikan. Itu, pada gilirannya, menyebabkan proyeksinya tentang aula surga menjadi lebih jelas. Dia telah menguasai tinju aula surga, dan sekarang dapat menggunakan tangan Mahadewa yang esa, yang memungkinkan dia untuk dengan mudah menghancurkan kekuatan Mammoth dan benda setengah abadi miliknya. Yah, aku menyapu bersih mereka, pikirnya. Saya pasti akan senang melihat reaksi penonton. Mereka mungkin menjadi gila, terutama kepala singa. Jika dia tidak menyebutku orang menyebalkan, mungkin rakyatnya tidak akan musnah. Sekarang aku seorang Sage Agung, hari-harinya dihitung. Dengan menggabungkan darah neraka dengan darah Mega Mammoth, dia melepaskan aliran kekuatan, dan tangan satu dewa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah tingkat penguasa yang berdaulat dari semua surga dan semua dewa, puncak absolut dari legiun para dewa para dewa, raja dari semua dewa. Gemuruh. Dia perlahan mengekang semua kekuatannya, dan bersiap untuk membuat beberapa perubahan pada Jambutva, Padeluge, Ember Longsor, Eternal Godwin dan Night Queen Flame di God Legion Paradise miliknya. Namun, bahkan saat dia melakukannya, gada besar merobek ruang di belakangnya, dan tangan kera raksasa yang tertutup bulu muncul. Yang Qi berputar di tempatnya dan menjulurkan tinjunya untuk memenuhi gada yang turun. Bam! Mereka bertabrakan, dan gada terbang mundur. Saat itu terjadi, ruang di sekitarnya meledak, dan kera itu melangkah keluar ke tempat terbuka. Bulunya tidak putih, melainkan emas. Itu adalah jenis emas yang unik, berkilau dan hampir tembus cahaya, membuatnya tampak seperti listrik. Lebih jauh lagi, setiap helai rambut tampaknya mengandung kilat yang sebenarnya, dan memancarkan aura pekerjaan surgawi. Langkah ke-6, kata Yang Qi. Seorang bijaksana pekerjaan surgawi. Saya AP Electrospace, katanya, mengangkat gadanya dan menatap Yang Qi dengan mata yang bersinar seperti kilat. Tiba-tiba, dia tersenyum, memperlihatkan mulut penuh gigi setajam silet. Kamu membunuh pasukan Mammoth dan para kepala suku muda lainnya dengan poin mereka, tidak heran Anda menempati posisi pertama. Tapi jika aku membunuhmu, aku akan menggantikanmu. Kamu pasti putra AP Heaven Helve, kata Yang Qi, sambil memegang tangannya di belakang punggungnya. Ayahmu ingin aku mati, tapi tidak punya cara untuk melakukannya sendiri. Kurasa itu akan menjadi pukulan besar baginya jika aku membunuhmu di sini. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, sebuah suara berkata, dan tiba-tiba, kera lain muncul. Kera ini bahkan lebih kuat dari AP Electrospace, dan entah bagaimana dia tampak seperti tipe individu yang telah membersihkan semua kebencian dari dirinya sendiri. Matanya memancarkan cahaya bintang terang yang tampaknya mampu menembus bahkan bagian tergelap neraka Mahanata. Pembersihan kera, katanya sebagai pengantar. Ada sesuatu yang ilmiah tentang kera ini. Dia memegang gulungan di tangannya, dan mengenakan jubah Taois. Dia benar-benar berbau buku, dan sepertinya tipe orang yang bisa menemukan sekolah pembelajaran. Yang Qi dapat mengatakan bahwa dia berada di ambang terobosan ke planet God Step, membuatnya mirip dengan Kaisar Hantuyama. Dia tidak akan mudah untuk dihadapi. AP Fox sangat kuat di antara Demon Fox, dan berada di urutan kedua setelah Mammoth Fox. Dan keduanya jelas merupakan hasil panen elit muda mereka. Tanpa bicara lebih jauh, kedua kera itu menyerangnya, menggunakan formasi yang membuat mereka seperti simbol Yin dan Yang Taiji yang menaungi Yang Qi dengan cara mematikan. Yang Qi mengangguk. Melompat ke kematianmu. Tidak apa-apa. Kalian berdua adalah intisari dari AP Fox. Kan membunuhmu akan sedikit menjatuhkan generasi muda AP Fox. Sempurna. Mati. AP Electrospace berteriak, dan tiba-tiba, kilat keluar dari gadanya, langsung menuju tenggorokan Yang Qi. Gada itu seperti naga besar, tetapi ketika mendekati Yang Qi, gada itu menyusut sampai seperti jarum kecil. Naga meludah mutiara. Ketika besar, gada itu tampak seperti gunung. Dan ketika itu kecil, Yang Qi tahu bahwa itu sama kuatnya jika itu benar-benar memasukinya, itu kemungkinan akan meledak dengan efek yang menghancurkan. Memukul. Pakaian Yang Qi berdesir saat dia mengacungkan tinjunya, mengikuti jalur gerakan yang sangat misterius untuk menghantam jarum kecil itu. Seketika,
dia merasakan kekuatan listrik melonjak pada Gada, namun, itu tidak masuk ke dalam dirinya. Bahkan, Gada mulai pecah. Tidak ada senjata yang menandingi tinju Yang Qi, yang mewakili aula surga. Ai, bersihkan kedengkian, dan kembangkan kebenaran. Itulah jalan kultivasi yang sebenarnya. Tiba-tiba, tangan ungu besar melesat ke arah Yang Qi dari arah lain. Gemuruh, telapak tangan mendekat ke punggungnya, dan aliran energi ungu dari timur menyelimutinya. Ape Purgemalis telah melepaskan serangan yang cepat dan ganas. Surga Legiun Dewa Pertahanan Superlatif. Bahkan saat serangan mendekat, God Legion Paradise menyebar dan memblokir kekuatannya. Pertahanan superlatif adalah sesuatu yang bisa bertahan melawan segudang serangan. Kembali ketika Yang Qi melawan Putra Mahkota, bahkan 18 orang bijak agung tidak mampu menggores permukaannya. Dan sekarang, dia jauh lebih kuat dari saat itu. Setelah menambahkan 4 elemen utama bumi, air, api, dan angin, pertahanan superlatif benar-benar sesuai dengan deskripsinya, superlatif. Bahkan telapak 9 cakrawala Kaisar Valet saya tidak bisa melakukan apapun padanya, pikir kera pembersihan. Itu benar-benar mengejutkan baginya, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa sebenarnya Yang Qi ini jauh di dalam. Pembersihan kera berada di puncak tertinggi dari langkah ke-6, dan baru saja mencapai langkah ke-7. Dia telah menyempurnakan basis kultivasinya seumur hidup, dan bahkan memiliki warisan abadi. Itulah mengapa dia menyebut dirinya Purgemalis. Kalahkan kedengkian, cari kebenaran. Jadilah tak terbatas dan tanpa batas, tak terhancurkan dan tak terukur. Namun, teknik bela dirinya yang paling kuat tidak melakukan apapun untuk pertahanan Yang Qi. Kalau begitu, jangan salahkan aku untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Gulungan surga 7 kebencian. Desir, gulungan di tangannya terbuka, dan angin kencang bertiup, bersama dengan energi sejati yang murni dan tak terbatas. Alasan mengapa itu disebut gulir surga, adalah karena itu benar-benar jatuh dari surga. Sama seperti daftar peringkat abadi, itu bukan sesuatu dari dunia fana. Segera setelah dibuka, proyeksi abadi muncul, yang mengelilingi Ape Purgemalis, membuatnya tampak seperti Raja Abadi. Dia berdiri di atas awan abadi, dengan bintang-bintang mengelilingi kepalanya. Kemudian, dia mengulurkan tangan seperti cakar dan merobek langit, energinya melonjak, cahaya terang melesat ke ruang waktu dengan kekuatan untuk menghancurkan hukum magis. Gulungan surga 7 kebencian cakar jahat gila. Kekuatan mengerikan meletus, jenis yang bisa menghancurkan ribuan dunia, dan menghapus matahari dan bulan. Dan semuanya langsung menuju Yang Qi. Yang Qi gemetar di bawah kekuatannya, dan bahkan dipaksa untuk membungkuk. Tapi kemudian dia berdiri kembali tegak, tulang punggungnya berdenyut keras seperti yang dia lakukan. Sekarang, tulangnya tidak benar-benar tulang. Mereka lebih seperti rantai bertuliskan hukum magis, dan dikelilingi oleh daging, darah, dan meridian. Dan mereka sudah terhubung pada tingkat tertentu ke aula surga yang sebenarnya. WHIZZZ. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan serangan tinju untuk memenuhi Grace Malis Claw. Ketika mereka bertabrakan, gelombang kejut besar berdesir yang menghancurkan daratan sejauh ribuan kilometer. Penghancuran tanpa kejahatan. Ape Purgemalis menjadi kabur seperti hantu yang tidak mungkin terlihat dengan jelas. Namun, serangannya cukup merusak untuk melenyapkan dunia. Yang Qi hanya berdiri di sana, menghadapi setiap serangan dengan sikap bertahan dari tinju aula surga. Ketika tentara datang, kirim seorang jenderal untuk menghentikan mereka. Saat banjir datang, gunakan tanah untuk memblokirnya. Yang Qi melakukan hal itu, menyesuaikan tindakannya untuk melawan apapun yang dikirim ke arahnya. Ape Electrospace juga tidak menahan diri, dan menggunakan gadanya untuk melepaskan petir yang berapi-api ke Yang Qi. Kedua ahli Ape Fog ini sudah mati untuk membunuh Yang Qi dan mendapatkan poinnya. Adapun Yang Qi, bertarung dengan dua ahli langkah ke-6 adalah kesempatan sempurna untuk melatih teknik tinjunya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bisa bertarung sebagai sage hebat. Gemuruh, sebuah ledakan pecah, dan kedua kera itu terpaksa mundur. Yang Qi telah menggunakan gerakan lain dari Fist of the Halls of Heaven untuk sepenuhnya mengalahkan serangan mereka saat ini. Hampir tidak mengambil waktu untuk pulih, Ape Purgemalis tiba-tiba mengeluarkan lukisan dewa. Lukisan kebencian kosong. Lukisan itu menyebar untuk memenuhi langit, menghancurkan udara dan kemudian membebani dengan kekuatan yang luar biasa. Adapun Ape Purgemalis, dia tetap berada di tengah lukisan, seperti seorang jenderal langit yang memanggil pasukan untuk menghancurkan musuh. Dalam kekuatan lukisan itu, Ape Electrospace bergerak begitu cepat sehingga mustahil untuk melacaknya secara visual.
Dia menyapu dadanya ke depan dan ke belakang dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan naga bergerak-gerak, kura-kura hitam melarikan diri dari air, harimau putih melarikan diri dari pegunungan, dan burung-burung merah terang melompat terbang. Yang Qi tersenyum. Karena kalian berdua ingin mati, aku akan mengakomodasimu. Portal neraka, buka. Gemuruh. Sebuah gerbang besar muncul di belakang Yang Qi, meneteskan darah dewa-dewa iblis, dan ditutupi dengan karya seni yang rumit dan menakutkan yang tampaknya terbuat dari perunggu kuno. Sebuah suara mulai berbicara dari dalam portal, berbicara Heltongwe. Hampir seolah-olah beberapa penguasa neraka sedang bangun. Penguasa raja besar tidur di kedalaman neraka, Mahadewa yang ada di atas legiun para dewa. Di depan raja neraka yang perkasa, kita tidak punya pilihan selain menunjukkan kerendahan hati. Tuan, Anda adalah Mahadewa dari legiun para dewa, dan kemuliaan Anda memenuhi alam semesta. Ketika Raja Neraka Besar memanggil, kita tidak punya pilihan selain menjawab. Krik, retakan, iblis-iblis Great Sage mulai mengalir keluar dari portal neraka, menciptakan pasukan besar-besaran. Ada berbagai macam dari mereka, termasuk Asura, ular naga raksasa, iblis perunggu Bronze Blaze, iblis raksasa penghasut perang, iblis dewa euforia, iblis naga berlengan 8, iblis hantu peleburan logam, iblis roh yang bergoyang. Hampir semua yang bisa dibayangkan keluar. Dan mereka semua adalah orang bijak hebat. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Mereka ganas dan kejam, dan ketika mereka bersatu menjadi tentara, itu adalah teror. Pasukan iblis-iblis ini membentuk kontras yang sempurna dengan lukisan saleh yang baru saja dibentangkan oleh AP Purgemalis. Itu adalah seluruh pasukan tentara yang tidak peduli sama sekali tentang keselamatan mereka sendiri. Jika kelompok seperti itu meledakkan diri, apa yang akan terjadi itu bisa menyebabkan kehancuran seluruh planet, dan semua orang di dalamnya. Neraka Mahanata adalah tempat yang sangat besar dengan gerombolan iblis-iblis yang tak ada habisnya, dan sekarang Yang Qi adalah seorang petapa agung, kekuatan pemanggilan portal nerakanya telah meningkat ke titik di mana dia bisa memanggil apapun di bawah langkah kelima. Kekuatan portal bahkan lebih didorong oleh fakta bahwa dia berada di neraka yang sebenarnya, dan tidak perlu menembus ruang abu-abu. Sebelum AP Electrospace bisa melakukan apapun, dia dikelilingi oleh iblis-iblis, yang kemudian meledak. Dalam sekejap mata, dia terkoyak oleh luka yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Di atas, hal yang sama terjadi pada AP Purgemalis, yang kekuatannya segera terkuras. Banjir iblis-iblis, wajahnya kehabisan darah, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Tanpa repot-repot melihatnya, Yang Qi melepaskan tangan satu dewa, menyebabkan udara menyusut dengan cepat, berubah menjadi kristal yang menyegel kedua kera. Saat mereka memandangnya dengan ketakutan, AP Purgemalis berkata, "Siapa-siapa kamu, bagaimana Anda bisa memanggil begitu banyak iblis-iblis, mengapa mereka mendengarkan perintah Anda?" Yang Qi tersenyum dingin, "Kamu terlalu banyak bertanya. Lagi pula, orang mati tidak butuh penjelasan, kan?" Retakan, kristal-kristal itu hancur, dan sebelum AP Electrospace dan AP Purgemalis bahkan bisa berteriak, mereka berubah menjadi abu. Dua pejuang elit dari AP Fog terbunuh, begitu saja. Yang Qi menarik mold bijak, darah saripati, dan energi vital mereka ke dalam Hellfire Crucible, dan God Legion Paradise bergetar ketika lebih banyak pohon dan kuil suci muncul di dalamnya, membuatnya semakin nyata dan nyata. Suara mendesing, gulungan AP Purgemalis terbang, dan Yang Qi melihatnya dari dekat. Kata-kata yang tertulis di gulungan itu adalah naskah abadi, yang bisa dibaca Yang Qi, berkat segel Legiun Dewa. Gulungan surga 7 kebencian, itu berisi seni energi tak terbatas yang disebut 7 kebencian, yang memiliki 7 subkategori kultivasi: kebencian mengomel, kebencian merampas, kebencian menipis, kebencian membersihkan, dan seterusnya. Jelas, itu benar-benar gulungan dari surga, item abadi dengan motif abadi. Itu melampaui level demi immortal, yang berarti bahwa itu telah ditempa oleh seorang immortal sejati, seorang demolisher. Itu sangat dalam hingga ekstrim, dan pasti bisa sangat tangguh dalam pertempuran. Bagaimanapun, itu adalah harta yang bahkan melampaui pagoda Kaisar Agung atau pemecah pedang emas yang mendominasi surga. Sayangnya, mengingat bahwa itu telah dibuat oleh penghancur abadi, tidak mungkin Yang Qi saat ini dapat membuka rahasia sebenarnya. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkannya ke dalam Hellfire Crucible juga, yang menyebabkan gelombang cahaya menyilaukan muncul. Murid teratas dari AP Fox sudah mati sekarang. Aku ingin tahu apakah AP Heaven Helve menangis. Yang Qi memeriksa daftar peringkat abadi, dan melihat dua nama mereka menghilang, dan poinnya meningkat. Tentu saja, dia tidak hanya mendapatkan poin untuk membunuh dua saudara kera,
tetapi juga poin untuk semua iblis-iblis yang baru saja meledakkan diri. Di luar, dengungan percakapan mencapai ketinggian baru yang hiruk-pikuk. Apa AP Elektrospace dan AP Purgemalis keduanya mati lihat, poin yang Ki naik lagi. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengejarnya. Kedua saudara kera itu sama-sama berada di langkah ke-6. Bagaimana yang Ki berhasil membunuh mereka? Saya tidak tahu. AP Elektrospace dan AP Purgemalis keduanya sangat kuat, namun yang Ki menebasnya. Aku ingin tahu bagaimana AP Heaven Hellve menerimanya. Banyak kepala mulai menoleh untuk melihat ke arah kepala AP Fog, AP Heaven Hellve. AP Heaven Hellve melihat daftar peringkat abadi, dan pada awalnya yakin bahwa dia melihat sesuatu. Tetapi setelah beberapa saat berlalu, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Arggggh, penderitaan dan keputusasaan yang dia rasakan menantang deskripsi, dan siapapun yang mendengar tangisannya merasakan rambut mereka berdiri. Mati, mati, murid terbaik dari AP Fog, kedua putraku, keduanya mati. AP Purgemalis memperoleh Seven Malices Heaven Scroll, warisan dari dunia abadi. Dia seharusnya menjadi abadi. Bagaimana dia bisa mati? Dan AP Elektrospace lahir dengan kilat dalam darahnya, dan dapat berkomunikasi langsung dengan listrik. Kesengsaraan tidak menyakitinya, mereka membantunya. Dia membantai terlalu banyak orang bijak langkah ke-6 untuk dihitung, dan seharusnya menggantikan saya sebagai kepala klan. Bagaimana dia bisa mati? Tangan AP Heaven Hellve menjepit pilar penopang surga begitu erat hingga mengeluarkan suara retak. Dia sangat marah sehingga dia merasa seperti menjadi gila, dan ingin membunuh semua orang yang terlihat hanya untuk menenangkan hatinya. Semua Demon Fog yang telah mencoba menimbulkan masalah bagi Yang Ki telah sangat menderita hari ini, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Itu hampir seperti kompetisi pelatihan telah diatur khusus untuknya. Bangsa mamut orang kera elit jenius yang mereka lakukan hanyalah memperjelas seberapa kuat Yang Ki. Dan semua orang bertanya-tanya hadiah seperti apa yang akan dia terima dari dunia abadi setelah dia kembali ke Gunung Gantung. Menurut aturan, semakin tinggi skor seseorang, semakin baik hadiahnya. Iya, AP Heaven Hellve, bahkan putramu pun tidak bisa lolos dari kematian. Leviathan True Soaring melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras. Kamu membual tentang membunuh putra Bunda Suci, tetapi pada akhirnya, putramu terbunuh. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Yang Ki adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Setelah dia kembali, dia akan diberkati oleh dunia abadi, dan basis kultivasinya pasti akan meningkat. Saya akan mengatakan itu tidak akan lama sebelum Anda AP Fog benar-benar musnah dari keberadaan. Kera Heaven Hellve akhirnya kehilangan kesabaran, dan menerjang Bapa Leviathan dengan pilar penopang surga. Namun, Yan Wubing melangkah di antara mereka dan menghentikan pilar dengan satu jari. Memukul, ingin dibunuh? AP Heaven Hellve menurutku tidak ada alasan untuk terlibat dalam pertarungan hidup atau mati di sini dan sekarang. Aura Yan Wubing sekarang begitu murni dan kuat sehingga dia tampak seperti makhluk abadi. Rupanya, dia sangat dekat dengan terobosan, yang akan membuatnya menjadi demi immortal kecil. Berkat pencerahan yang diberikan Yang Ki kepadanya, dia benar-benar mendapat manfaat dari setiap jam yang berlalu, dan mengalami transformasi energi sejati jauh di dalam dirinya. Adapun AP Heaven Hellve, dia bisa merasakan transformasi itu melalui pilar, dan itu menyebabkan percikan ketakutan muncul di hatinya. Meskipun dia juga merupakan epik saga-sage langkah ke-9, jelas bahwa Yan Wubing lebih kuat darinya. Yan Wubing, dia menggeram. Suatu hari, kamu dan semua orang lain yang mendukung Bunda Suci, termasuk Tuan Mudamu itu, akan mati dan dikuburkan. Tunggu saja sampai Tuan Muda keluar dari pelatihan, jawab Yan Wubing dingin, maka aku akan membunuhmu. Potong rumput liar dan singkirkan akarnya. Mata AP Heaven Hellve berkobar seolah-olah dengan api, namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Membiarkan raungan kemarahan lagi, dia menembak ke arah Gunung Sumeru untuk berunding dengan Patriark Agustus. Setelah mencapai puncak, dia memasuki istana dan berkata, Agustus Patriark Mammoth Heaven. AP Fog sangat menderita dalam kompetisi ini. Intisari kami dimusnahkan, dan karena itu, saya menuntut agar Yang Ki dibunuh. August Patriark, tolong, lakukan ini untuk AP Fog. Tenanglah, AP Heaven Hellve, katanya. Tenang dan sabar. Tentu saja, ekspresi Mammoth Heaven sama suramnya dengan AP Heaven Hellve. Aturan kompetisinya jelas. Beberapa orang hidup, beberapa mati. Sudah seperti itu sejak zaman kuno, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Begitu Yang Ki keluar dari kompetisi, kita tidak bisa melakukan apapun padanya secara terbuka. Jika kita melakukannya, dunia abadi akan sangat menghukum kita.
Bahkan aku tidak bisa menentang aturan mereka. Memahami. Patriark Agustus, kamu adalah demi immortal. Harus ada sesuatu yang bisa Anda lakukan. Dua putra saya meninggal di sana. Dan putramu Mammoth Force juga mati. Kita tidak bisa membiarkan Yang Qi hidup setelah itu. Jangan bilang anakku mati sia-sia. Putraku Ape Purgemalis memiliki Seven Malices Heaven Scroll, dan bahkan kamu menyanyikan pujiannya. Dia seharusnya menjadi pemimpin penting di Gunung Gantung. Jika kita membiarkan Yang Qi terus mendapatkan kekuatan, maka kita Demon Folk tidak akan pernah melihat hari damai lagi. August Patriark, Anda tidak bisa membiarkan dia terus hidup. Tiba-tiba, salah satu dari epik saga Sage Mammoth Folk memalingkan muka dari daftar peringkat abadi dan berteriak, betapa kurang ajarnya. Apakah Anda belum cukup mengoceh? Ape Heaven Helve ada apa denganmu? Saya tidak percaya Anda akan melanggar aturan dan meneriaki Patriark Agustus. Mundur sekarang, jika tidak, Patriark Agustus akan memenjarakanmu untuk selama-lamanya. August Patriark Mammoth Heaven melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak apa-apa, biarkan dia menyampaikan pendapatnya. Memaksa dirinya untuk sedikit tenang, Ape Heaven Helve berkata, Patriark Agustus, pikirkanlah. Yang Qi saat ini adalah legendaris atau sage hebat. Jika dia sudah menjadi sage hebat, dia hanya berada di langkah lahir kembali. Namun, dia membunuh putra saya dan banyak ahli lainnya. Ini hampir seperti dia tak terkalahkan. Anda tahu betul seberapa kuat putra saya Ape Purgemalis. Bahkan langkah ketujuh yang biasa, Great Sage, tidak bisa bertarung melawan Seven Malices Heaven Scroll, apalagi membunuhnya. Itu berarti Yang Qi sekarang cukup kuat untuk mengalahkan Great Sage langkah ketujuh. Begitu dia keluar, dia akan diberkati oleh dunia abadi, dan mungkin akan mencapai banyak terobosan. Pada saat itu, dia secara teoritis bahkan bisa membunuhku. Mengingat dia adalah putra Bunda Suci, kemajuannya pasti akan jauh lebih cepat daripada orang biasa. Dan pikirkan betapa menakutkannya dia sebagai demi immortal. Mungkin bahkan Anda tidak bisa berurusan dengannya, August Patriark. Mammoth Heaven duduk di sana dalam pikiran untuk waktu yang lama, lalu berkata, dia benar-benar wabah yang perlu dibasmi dan dihancurkan. Saya belum pernah mendengar tentang langkah pertama Great Sage yang bisa mengalahkan langkah ketujuh. Saya tidak berpikir bahkan ada orang seperti itu di masa benua liar Yore. Mungkin jenius seperti itu ada di alam abadi. Bagaimanapun, putraku Mammoth Manifold seharusnya bisa mengalahkannya. Dia pasti akan segera melacak Yang Qi dan membunuhnya. Putramu Mammoth Manifold memang memiliki reputasi sebagai pemuda elit teratas di Gunung Gantung. Bisakah dia benar-benar membunuh Yang Qi? Banyak yang akan mencapai langkah tanpa batas, jadi dia harus bisa membunuh Yang Qi. Ketika itu terjadi, Bunda Suci akan ingin menangis, tetapi tidak akan mampu mengeluarkan air mata. Setidaknya sekarang saya mengerti mengapa dia bersedia mengambil risiko kutukan universal untuk melahirkan anak itu. Dia pasti tahu bahwa dia akan berkembang seperti ini. Dengan itu, Mammoth Heaven mulai bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah membuat perhitungan tertentu. Kembali di neraka Mahanata, Yang Qi bepergian secara acak. Dia sudah mengumpulkan cukup poin untuk mengamankan tempatnya di tempat pertama. Sekarang, dia perlu lebih banyak merenungkan esensi kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dan hukum magis yang dia perintahkan. Tidak mudah bagi orang seperti dia untuk masuk ke neraka yang sebenarnya, yang sangat berbeda dari pesawat biasa yang kemudian diubah menjadi neraka. Tanah dan udara secara alami mengandung energi iblis, dan hukum magisnya berbeda. Saat ini, dia sedang memikirkan masalah bagaimana menerobos ke langkah kedua, dan menjadi sage kebangkitan nirvanik. Dia harus sangat berhati-hati bagaimana dia melakukannya. Dia perlu menemukan lokasi yang sangat aman, dan menandainya dengan tanda segel dari keilahiannya yang baru lahir. Prosesnya disebut Naschen Divinity Ensconcement. Itu harus sangat aman, dan tempat di mana tidak ada yang bisa mendapatkan tanda segel nanti. Lagi pula, jika dia mati, maka tanda segel dewa yang baru lahir itu akan menjadi tiketnya menuju kebangkitan nirwana. Lion Hightower, Mammoth Force, Shark Saguzeler, dan rekan-rekan mereka semua memiliki kemampuan seperti itu. Sayangnya, tangan Yang Qi dari satu dewa terlalu kuat, dan mampu menghancurkan apapun yang berhubungan dengan seseorang hingga tidak ada. Itu bahkan bisa mencapai tanda segel dewa yang baru lahir dan menghancurkannya. Begitulah cara mendominasi seni energi kelas dewa. Yang Qi berencana untuk menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir di neraka Mahanata. Itu bukan tempat yang mudah untuk dicapai, bahkan untuk demi immortals. Dengan kata lain, jika dia berhasil menyembunyikan jiwanya di sini, maka bahkan jika seorang demi immortal membunuhnya di beberapa titik, dia bisa dilahirkan kembali.
Bahkan yang lebih penting, melakukan pertapaan keilahian yang baru lahir di sini akan menghubungkannya lebih dekat lagi dengan neraka Mahanata. Akhirnya, dia bisa membuat seluruh pesawat menjadi miliknya. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan yang jauh, ketika dia lebih dari seorang demi immortal dan lebih dari seorang demoliser. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?